Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan pada mata pembelajaran teori ekonomi makro yang keempat ini, yaitu pokok bahasan masih melanjutkan penghitungan pendapatan nasional. Nah, dalam pertemuan minggu kemarin, penghitungan pendapatan nasional itu juga atau national income itu juga bisa berarti gross domestic product, gross national product, serta national income itu sendiri dengan pendekatan analisis, entah konsep pendekatannya ke real ataupun ke nominal. Sementara penghitungan pendapatan nasional itu sendiri bisa dicari dengan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu cara pengeluaran atau expenditure approach. Di sini dalam menentukan besaran penghitungan pendapatan nasional itu sendiri, yaitu kita menjumlahkan nilai-nilai barang, baik produk barang maupun jasa yang dihasilkan dalam perekonomian atas barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut. Nah, di sini cara pengeluaran yaitu berapa sih pengeluaran yang dikeluarkan pada perekonomian tersebut dalam 1 tahun oleh pelaku ekonomi, yaitu di sini bisa berarti rumah tangga dengan melakukan konsumsinya ditambah dengan perusahaan dengan pengeluarannya atau biasa disebut investasi, serta belanja pemerintah dan pengeluaran dari sektor luar negeri yaitu ekspor import. Jadi rumus ini, besaran pendapatan nasional atau produk domestik bruto ditentukan dari penjumlahan konsumsi, investasi, government, dan luar negeri. Konsumsi adalah pembelian barang dan jasa yang dipakai sendiri dalam rumah tangga. Investasi adalah pembelian barang atau jasa untuk mendukung proses produksi, arahnya yaitu ke profit oriented. Sementara belanja pemerintah atau government expenditure adalah belanja pemerintah pada tahun tertentu, entah belanja rutin maupun tidak rutin. Sementara luar negeri yaitu dengan ekspor minus import atau biasa disebut dengan ekspor neto. Pendekatan yang kedua selain pendekatan pengeluaran agregat, cara pengeluaran atau expenditure approach, yaitu pendekatan cara produk neto. Ini adalah pendekatan menghitung net produk yang dihasilkan dari perekonomian tersebut dalam 1 tahun. Biasanya di sini yang dijumlahkan adalah nilai tambah dari masing-masing produk. Pada penghitungan produk neto ini ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu kita menjumlahkan sektor primer, sekunder maupun sektor tersier. Masing-masing ini yang dijumlahkan adalah nilai tambah, value added dari masing-masing sektor. Misalkan seperti ini, untuk menghitung dengan pendekatan yang pertama, value added. Dalam membuat mebel di Jepara, misalkan kursi itu kita bahan bakunya adalah berupa kayu balok. Kayu di sini dinilai misalkan per kubik 5 juta. Kalau kayu tersebut sudah diubah menjadi mebel setengah jadi, nilainya bisa menjadi 9 juta.
value added-nya adalah sebesar 4 juta. Setelah menjadi mebel jadi atau ya produk furniture, maka bisa dijual dengan harga 10 juta. Value added-nya adalah 1 juta. Sehingga total dari produk misalkan furniture tadi adalah 5 juta berupa bahan baku ditambah 4 juta adalah value added dari perubahan kayu balok menjadi kursi tadi, dan value added tambahan 1 juta lagi dari barang setengah jadi menjadi finished good atau mebel jadi. Sementara cara yang kedua adalah menghitung nilai akhir. Dalam menghitung nilai akhir di sini kita menjumlahkan nilai dari produk yang selini, segaris. Misalkan untuk membuat mebel tadi nilai mebel adalah 10 juta. Mebel ini dibuat dari mebel setengah jadi dan bahan bakunya berupa kayu. Nah, dalam satu alur, satu garis ini hasilnya berupa mebel jadi dengan harga 10 juta. Jadi bisa menggunakan metode value added atau metode nilai akhir yang tujuannya adalah untuk menghindari double counting atau penghitungan ganda. Pendekatan dalam penghitungan pendapatan nasional cara ketiga adalah cara pendapatan. Nah, yang ketiga, cara pendapatan ini kita menghitung, menjumlahkan pendapatan nasional dengan menggolongkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Misalkan, kalau kita bekerja mendapatkan yang disebut gaji atau upah. Kalau kita mempunyai lahan, mempunyai gudang, mendapatkan yang disebut sewa. Kalau kita mempunyai usaha, mendapatkan yang disebut profit. Kalau misalkan kita punya uang, kita depositokan, kita mendapatkan yang disebut bunga. Nah, unsur-unsur pendapatan dari pelaku ekonomi tersebut dalam satu tahunnya dijumlahkan, baik pendapatan WNA maupun WNI. Kemudian netonya ini, bersihnya, kita tambahkan dengan pendapatan faktor neto dari luar negeri, yaitu hasil dari pekerja yang di luar negeri ini dikurangi dengan hasil dari WNA yang bekerja di dalam negeri. Nah, nilai akhir ini adalah jumlah angka pendapatan nasional dengan cara pendapatan ini ya. Jadi national income merupakan penjumlahan dari rent, sewa, wage atau gaji dan upah, interest atau bunga, dan profit atau keuntungan usaha. Kemudian setelah pendapatan nasional atau national income ini adalah pendapatan neto atau bersih ini. Kalau sudah dikurangi dengan semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan kegiatan apapun, ini dikurangi oleh pajak pribadi atau pajak langsung menjadi pendapatan pribadi atau national income ini. Nah, pendapatan disposable adalah pendapatan pribadi dikurangi pajak-pajak baik langsung maupun tidak langsung yang menjadi kewajiban para penerima pendapatan. Jadi ada 3 pendekatan ya, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan
pendekatan pengeluaran. Ini pengeluaran dari seluruh rumah tangga. Selain itu, konsep penghitungan pendapatan nasional juga bisa dibedakan dengan dua cara. Yang pertama adalah konsep kewilayahan. Artinya konsep wilayahan kita menghitung luas dari NKRI tersebut yang melakukan produksi siapa saja, baik WNI maupun WNA dalam menghasilkan produk barang atau jasa. Nah, seluruhnya ini dijumlahkan hasilnya dalam 1 tahun tertentu. Angka yang diperoleh adalah national income pendekatan konsep kewilayahan. Sementara konsep pendekatan kewarganegaraan adalah menghitung besarnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara sendiri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, konsep kewarganegaraan ini WNI yang sudah bekerja di luar negeri bertahun-tahun, kalau dia tidak mengubah kewarganegaraannya, dia tetap menjadi warga negara Indonesia. Maka hasilnya akan dibawa pulang dan hasil tersebut akan ditambahkan ke dalam angka penghitungan pendapatan nasional dengan konsep kewarganegaraan. Ini. Nah, berikut ringkasan konsep penghitungan pendapatan nasional, misalkan dengan pendekatan pendekatan pengeluaran. Jadi pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri ini kalau semuanya dijumlahkan menghasilkan yang disebut gross domestic product atau produk domestik bruto. Kemudian kalau gross domestic product dijumlahkan pendapatan faktor neto dari luar negeri, di mana untuk negara kita pendapatan faktor neto luar negeri kita adalah negatif, sehingga gross domestic product dikurangi pendapatan faktor neto dari luar negeri menghasilkan angka gross national product. Gross atau bruto, kalau ingin diubah menjadi neto, maka dikurangi penyusutan atau depresiasi, maka menjadi net national product atau produk nasional neto atau national income ini. Kalau net national product ini dikurangi dengan pajak tak langsung. Pajak tak langsung adalah pajak yang dibayarkan oleh pihak ketiga. Contohnya apa? Misalkan PPN. Misalkan saudara belanja ke Indomaret, Alfamaret, ke saudara atau makan di restoran, ada unsur PPN yaitu pajak tak langsung ini. Nah, net national product dikurangi pajak tak langsung menjadi net national income. Sementara kalau net national income dikurangi laba yang ditahan, iuran pensiun dan pajak, asuransi, plus ini ya transfer payment. Transfer payment ini perilakunya kebalikan dari pajak. Kalau pajak ini ya itu mengurangi pendapatan, maka transfer payment adalah menambah pendapatan menjadi personal income. Personal income dikurangi pajak tak langsung menjadi pendapatan disposable. Oke, seperti itu. Kemudian ada beberapa transaksi yang tidak bisa dimasukkan dalam penghitungan pendapatan nasional, sehingga hasil akhir angka dari penghitungan pendapatan nasional cara produksi,
pendapatan atau cara pengeluaran itu pada akhirnya berbeda. Contohnya, pendapatan yang tidak bisa dimasukkan dalam PPN karena alasan teknis adalah hasil produksi yang dikonsumsi sendiri. Contohnya, ibu rumah tangga bekerja, dia melakukan kegiatan produksi tetapi dikonsumsi oleh anggota keluarga semuanya. Nah, sehingga pada akhirnya produk tersebut tidak bisa dilaporkan ke negara. Atau transaksi alasan konseptual, misalkan kegiatan ilegal. Contohnya, dengan diketahuinya ada produksi narkoba dengan nilai misalkan per hari 100 miliar. Ini adalah nilai yang besar, tetapi tidak bisa dilaporkan ke negara, karena kalau sudah dilaporkan otomatis langsung tutup usaha tersebut. Nah, di sini dari kasus produksi itu nilainya rendah. Karena apa? Karena kegiatan tersebut tidak dilaporkan, tetapi dari pendapatan angkanya menjadi besar. Karena dari kegiatan yang ilegal tersebut boleh untuk konsumsi, sehingga pada akhirnya ketika pendekatan produksi, konsumsi atau pendapatan itu hasilnya berbeda. Nah, ini adalah contoh yang bukan contoh ya, ini tugas yang harus Anda kerjakan, baik soal yang pertama atau soal yang kedua. Terima kasih, demikian pertemuan keempat kaitannya penghitungan pendapatan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.